Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Welcome back di acara kita yang paling kita nanti-nantikan, yaitu Warung Korpu. Waktunya kita nimbrung bareng KF Korpu. Yang menariknya kali ini teman-teman adalah salah satu episode yang paling ditunggu-tunggu pemirsa. Karena apa? Iya, karena apa Pak Dayat? Karena ini adalah salah satu artis KF sebenarnya yang Iya. paling sering dicari selama setahun ini. Gak ada orang yang dicari lain selain. Paling sibuk ya Pak ya? Sibuk banget. Tapi, Mandiranan jadi. Sebelum kita masuk, kita kenalan dulu ya. Oleh. Kita siapa sih Pak? Gitu ya. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Intan. Saya selaku bintang tamu juga di sini bersama dengan rekan saya Pak Hidayat Ali, Pak Dayat lah ya. Siapa sih yang nggak tahu beliau dan saya tukang nunggunya sini aja sih teman-teman. Dan yang terpenting adalah narasumber kita yang kece banget, yang luar biasa famous ya Pak. Selalu dicari-cari dimanapun berada di seluruh penjuru KF ini gitu. Siapakah beliau? Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter Ade. Dokter Ade ya. Luar biasa. Saya dengan Dokter Ade Linda. Salam kenal semua. Gimana nih Pak? Yang bikin greget pemirsa di rumah tuh apa sih Pak? Yang membuat greget pemirsa mungkin sampai saat ini adalah Dokter Ade adalah salah satu orang yang paling dicari se-KF. Hampir seantero Indonesia, saya pun juga kayak gitu. Jadi orang paling sibuk, waktunya pagi, siang, malam, susah banget ditemuin saat ini loh ya. Jadi mana ya? Jadi ini isu-isu, bukan isu sih sebenarnya ya, keadaan yang membawa kita sampai sekarang ya dokter ya. Akhirnya kita memang harus lebih aware lah, lebih mencari tahu informasi, dan hari ini mudah-mudahan kita bisa bahas ya dokter ya. Ya, insya Allah. Mana, Intan? Kita langsung masuk aja nih Pak. Nggak paham. Ayo. Kebetulan nih dok, kita kan sudah 1 tahun lebih masih mengalami pandemi COVID-19 ya. Nah, dan sekarang yang lagi isu paling hangatnya itu adalah vaksin dok. Oke. Dimana kan teman-teman juga beberapa perusahaan BUMN dan yang lain-lain juga baru divaksin gitu dok. Jadi sebenarnya vaksin itu tuh berbahaya nggak sih dok? Karena banyak banget yang isu-isu yang semelimir gitu di antara di kita bahwa vaksin tuh ada yang bilang berbahaya gitu kan. Sebenarnya vaksin tuh ada efek sampingnya nggak sih gitu kan ya dok? Jadi gimana nih dok biar mengklirkan isu-isu di masyarakat luas ini gitu dok? Coba bisa bantu jelaskan nggak dok? Vaksin tuh sebenarnya berbahaya nggak sih dok? Oke. Kita jelaskan sedikit. Yang pasti vaksin itu fungsinya untuk membantu pembentukan imunitas, yang mana berfungsi untuk menahan masuknya kerja si virus terhadap tubuh kita kan, supaya dapat menghandle, supaya tidak terjangkit kayak gitu. Itu paham dulu nih fungsi vaksin. Nah, untuk kondisi vaksin sekarang diisukan berbahaya. Coba kita tarik ulur lagi deh. Mungkin nggak sih pemerintah kita mengeluarkan satu produk yang sifatnya meredam atau menekan perkembangan virus, dianggap seperti mempolitikkan virus tersebut untuk menjual vaksin. Itu yang banyak beredar kan ya, betul. Sehingga digorenglah seperti vaksin ini membahayakan. Bayangkan seluruh masyarakat diberikan vaksin supaya terlindungi, supaya tidak kena COVID, biar tidak sakit, biar tetap bekerja, biar tetap hidup sehat, menghasilkan banyak, yang feedbacknya pun balik ke pemerintahan juga. Kalau kita semuanya sakit, yang rugi siapa? Bukan cuma diri kita sendiri, pemerintah juga bertanggung jawab, begitu maksud saya. Jadi untuk kondisi sekarang ada yang bilang vaksin ini berbahaya, jelas hoax. 100% hoax. Dengar ya teman-teman. Hoax. Jadi dokter, kalau vaksin saat ini yang sudah berlangsung atau sudah digulirkan itu kan butuh berapa lama sih dokter, kalau analisa dokter ya, untuk kita kan banyak nih warga Indonesia nih, kira-kira butuh berapa lama tuh dokter? Ya kalau sekarang, kalau banyaknya ketakutan, maka itu akan menunda proses targetnya pemerintah ya. Jadi kalau untuk dilihat estimasi waktu udah nggak bisa diikat karena terlalu banyak ketakutan daripada percaya terhadap program pemerintah gitu kan. Terasa kurang ya dokter ya. Gitu. Jadi seandainya sejalan program pemerintah, terus masyarakat kita juga trusting terhadap niat pemerintah ingin membebaskan kita atau menekan dari penularan COVID tersebut, aku rasa mungkin bisa diberikan estimasi waktu. Tapi kalau sekarang ya
aku minta deh sama-sama bekerja sama biar trusting lagi. Yuk cari tahu yuk apa vaksinnya, efek sampingnya, fungsinya supaya bisa memperbaiki dari tidak percaya jadi percaya. Iya. Nah, itu tuh gitu. dia. Tapi sebenarnya Pak Dayat udah vaksin? Saya sudah vaksin, tentu sudah. Dokter sendiri gimana nih? Ya, kalau saya sendiri kebetulan memang belum dikarenakan saya ada penyakit penyerta yang harus dikonsumsi obat rutin kan. Jadi sebelum memvaksin nanti akan dijelaskan sedikit kenapa ada yang dipending vaksinnya, kenapa yang harus wajib divaksin gitu ya. Ada yang tidak harus dipending, ada yang harus dipending gitu. Itu nanti akan kita jelaskan di session berikutnya. Padahal ada pertanyaan dokter, saya sih menitip pertanyaan karena kan kita bahas kembali yang belum vaksin nih. Untuk menjaga nih kan masih tunggu nih giliran atau proses pemanggilan buat teman-teman kita yang belum kena vaksin. Apa yang harus dilakukan dokter? Oke, kalau untuk menjaga giliran kita supaya dapat giliran nanti sampai dengan masa dapat giliran divaksin, prokes ya, tetap prokes, terus jaga jarak, imunitas, hidup sehat. Batasannya hampir sama sebetulnya before after COVID sebetulnya udah hampir sama kan, cuman lebih heboh sekarang dikarenakan sifatnya sudah pandemik gitu kan. Sebenarnya hampir sama sebetulnya dengan penyakit-penyakit lain. Jaga jarak ya, sebetulnya jaga jarak itu kan untuk menghindari droplet tadi kan, penularan gitu. Terus tingkatkan imunitas tubuh, makanan sehat, olahraga. Diubahlah gaya-gaya tidur lamanya, diubah tidur singkat manfaat mungkin. Atau dirutinkan olahraganya, dietnya nggak harus ketat-ketat banget. Aduh, nanti kan jadi jadi kecil kayak diet. Bagus dietnya yang nutrisinya seimbang yang betul-betul dibutuhkan oleh tubuh. Untung saya diet bukan diet ya. Oh iya diet. Tapi yang sudah vaksin juga harus tetap sama ya dokter ya? Tetap harus sama, bukan berarti kalau udah vaksin terus nggak pakai masker, terus sementang udah vaksin udah boleh kelayapan kemana-mana, tetap berpotensi untuk ditularkan. Tapi seberapa tinggi potensinya nanti kita jelaskan juga. Wah banyak nih, Banyak banyak banget yang akan dijelaskan. Sabar dulu. Oke, silakan Tan. Ada lagi nggak Tan? Kira-kira? Kayaknya langsung ke intinya aja kan Ya, ya. boleh. Jadi dok, tadi kan dijelasin tuh ada ada beberapa orang yang memang boleh dianjurkan langsung vaksin, ada yang memang harus ditunda dulu dengan ada sebab-sebabnya gitu kan. Mungkin bisa dipaparkan nggak dok? Sebenarnya tuh kondisinya seperti apa gitu untuk orang normal yang dibolehkan untuk langsung vaksin dan orang-orang yang masih harus dipending dulu vaksinnya. Mungkin bisa jelaskan kali dok. Oke. Nah kalau untuk kondisi sebelumnya kan dulu tuh bumil itu nggak boleh divaksin, ya kan? Karena membutuhkan waktu untuk penelitian. Sekarang update terbarunya sudah boleh. Ternyata vaksin tersebut sangat bermanfaat untuk ASI-nya, bahkan bisa menularkan antibody yang baik melalui ASI. Berarti dengan kata lain anak juga otomatis seperti dapat vaksin sendiri kan? Beda kayak obat ya dokter ya. Beda seperti obat. Obat nggak boleh. Nah kalau sekarang sudah berkembang ke sana. Terus kalau untuk penyakit-penyakit komorbid memang di awal itu memang kita batasin ya, lansia nggak boleh kayak gitu kan. Kalau sekarang sudah boleh. Latar belakang apa sih yang membuat dokter menunda memberikan vaksin gitu? Biasanya latar belakang dengan penyakit komorbid yang kondisinya sering kambuh, munculnya lebih sering, umpamanya intensitas kekambuhannya dalam 1 minggu berapa kali. Terus udah kayak gitu kondisi fisiknya kan, kondisi KU-nya, keadaan umum pasien itu juga menentukan. Sehingga tuh ada syarat-syarat khusus bagi penyakit-penyakit bagi pasien-pasien kita atau karyawan kita atau masyarakat memang yang membutuhkan vaksin itu kita anjurkan untuk discuss dulu ya dengan dokter yang punya latar belakang penyakit beliau atau yang lebih berhak menentukan terhadap masing-masing jenis penyakit beliau gitu ya. Umpamanya seperti DM mungkin ke penyakit dalam dulu, ngecekin, tanya sama dokternya yang sudah mengetahui riwayat perjalanan penyakitnya itu aman ndak dengan kondisi KU sekarang, kondisi keadaan umum pasien sekarang ini aman ndak kalau divaksin. Setelah itu kita minta surat pernyataan sebagai penguat kondisi pasien memang layak untuk divaksin. Seperti itu. Nah kalau kayak gitu aman, kita akan tetap berikan vaksin sekalipun memang ada riwayat komorbid. Tapi yang sampai saat ini kan dok ada biasa pertanyaan-pertanyaan tuh.
ketika kita vaksin kan ada pernah penyakit ini itu memang sudah maksudnya dalam batasan ya dokter ya berarti. Ya, sebenarnya kenapa ada beberapa di dalam screening awal itu ditentukan beberapa jenis penyakit karena memang itu yang banyak berperan yang banyak berpengaruh terhadap aktivitas daily masing-masing masyarakat sehingga diharapkan dengan memberikan screening awal itu memudahkan dokter untuk sedikit menganalisa lah ini pantas nggak ya untuk divaksin. Berarti bukan nggak bisa ya? Bukan nggak bisa, harus ada tingkat kelayakannya aja gitu. Mungkin ada yang ditunda, ada yang memang bisa diberikan pada saat itu. Ya karena ada teman dokter yang cukup berumur, enggak lah, maaf ya bukan cukup curhat. Memang nanya kan ya. Saya ada riwayat penyakit DM, berarti saya nggak vaksin, saya dipanggil vaksin saya nggak pergi katanya. Kayak gitu dokter. Makanya muncullah pertanyaan itu, apakah dia bisa apa enggak? Ternyata harus ada analisanya dulu ya dokter ya. Ya makanya itu tugas kita semua sebetulnya. Mungkin dengan adanya acara ini insya Allah akan memudahkan informasi itu berkembang dan tepat sasaran bagi orang-orang yang tidak tahu. Berarti jangan takut ya. Datang aja dulu, kalau ada panggilan ya silahkan datang. Nanti konsultasi sama dokter yang ada di sana kan ya. Jangan jadi malu-malu karena kayak kemarin teman langsung bilang ya saya penyakit ini udah dibilang nggak boleh, jadi nggak datang. Gitu. Makasih, jadi buat penilaian sendiri ya. Iya, buat dokter pribadi berarti ya. Ya isunya ya, karena isunya dokter kan memang bilang penyakit ini nggak boleh dulu, ternyata memang ada penjelasan dokter. Itulah fungsinya perkembangan. Kita harus tetap update berita-beritanya, terus lihat updatean beritanya itu dapat narasumber dari mana. Kan tidak semua juga berita itu kita telan mentah-mentah kan, dipilih. Iya benar. Cari dulu bebet bobotnya dulu ya dok, sebelum menerima berita-berita. Dah bebet bobot. Kayak nikahan. Saya bobotnya kecil nih, nggak enak nih. Gimana Tan? Ada lagi nggak Tan? Tapi dok, misalnya gini, kemarin itu ada beberapa case yang dia sebenarnya sudah terjadwal untuk vaksin, tapi ternyata ditolak karena memang kondisi tensinya tinggi gitu kan. Nah itu sebenarnya kondisi-kondisi apa aja sih dok yang menyebabkan misalnya si orang yang sebenarnya normal ini ternyata nggak boleh vaksin gitu dok? Oke, nah sebenarnya itu yang paling sering terjadi itu adalah tingkat kepanikan. Biasanya tuh orang tuh kalau udah nggak percaya gitu ya, bawa rasa kecemasan sampai di tempat vaksin tuh bisa naikin adrenalin kan, sehingga tekanan darahnya langsung naik. Tapi ada batasan kok yang dikeluarkan surat dari Dinkes, bahwasanya batasan dari tensinya sendiri boleh di bawah 180 gitu. Tapi berarti ada toleransinya. Biasanya sih kita ulang. Nanti kalau sekiranya dia tekanan darahnya 170 gitu kan, sebetulnya boleh gitu. Tapi kan nanti kita ulang dulu nih, kita lihat dulu memang betul di 170 atau memang dikarenakan kepanikan gitu kan. Makanya kita suruh istirahat dulu tuh biasanya pasien, Bapak istirahat dulu ya 10-15 menit, nanti kita tensi ulang. Begitu. Kalau sekiranya memang udah seperti itu, kita patokannya tetap ke aturan yang sudah dikeluarkan gitu. Pantesan ya, saya ditanya dokter. Vaksin pertama aman 110 120 kan berapa. Yang kedua lumayan tinggi atau 30-40. Pertanyaan pertama, Pak, Bapak agak tinggi nih tensinya. Terus gimana dokter bilang? Ya udah Bapak begadang nggak semalam? Iya. Ngopi nggak? Iya benar. Ya udah, tetapi ada toleransi range ya. Jadi memang pas hari itu langsung tetap juga. Bapak baik sehat aja, nggak terasa apa-apa. Ya udah lanjut ke vaksin kedua gitu ya. Aman Masya Allah. Tapi dok, kemarin kebetulan ya yang bareng-bareng sama saya itu ada lansia ya dok ya. Sebenarnya vaksin itu ada batasan usia nggak sih dok? Untuk yang COVID ini khususnya? Kalau untuk kondisi yang sekarang, updatean sekarang sih udah tidak ada lagi, udah boleh diberikan ke lansia selama penyakit penyertanya terkontrol ya kan. Jika memang memiliki penyakit penyerta, kalau enggak ya enggak usah, bisa langsung vaksin. Iya. Gitu. Berarti nggak usah perlu khawatir, yang penting tadi tetap dilihat riwayatnya dulu. Percaya dulu deh, percaya dulu, baru dilihat background penyakitnya apa gitu loh. Jangan takut lah ya Pak ya. Bukan saya yang takut, bapak saya yang salah. Susah ya tuh kontrolnya, mudah-mudahan bisa mudah-mudahan dapat vaksin kemarin bisa, karena tinggal bapak yang belum. Karena yang saudara yang lain sudah aman ya semua tenaga kesehatan, jadi pertama dapat semua.
Aduh. Jadi aneh juga ya vaksin ini. Ketakutan masyarakat karena memang belum teredukasi kali ya, Dok Iya, ya. betul. Teredukasi plus berita sosmed itu lebih cepat daripada edukasinya nyampe, gitu kan ya. Jadi sosmed itu selangkah terdepan daripada berita update-nya. Sebenarnya sebenarnya yang mau kita himbau itu ke masyarakat semua adalah untuk memfilter berita-berita yang bisa disalahgunakan. Kadang kan dipenggal ya berita-berita itu ya, diedit sebaik mungkin, baru nanti sosmed sekarang tuh gampang. Kita belum ngasih nomor telepon aja udah nyampe beritanya. Begitu saking cepatnya kan. Jangankan itu, untuk libur aja udah panjang. Yang diedit yang tahun lalu masuk. Padahal belum keluar. Buat kecanggihannya memang udah nyampe sejauh itu. Apalagi vaksin ya. Apalagi vaksin. Oke. Ada lagi nggak? Enggak, saya sih cenderung ke teman-teman ya, buat teman-teman mungkin penjelasan dok secara gampangnya lah mungkin terkait vaksin itu fungsinya di tubuh itu gimana. Tadi kan secara dia pencegahan atau apalah namanya itu definisinya kan hanya mungkin yang lebih simpel dok, biar teman-teman ini sahabat Korpu ini bisa mendengarkan lah dok, bahwa bisa menjelaskan edukasi juga, karena kan dari lini layar ke bawah kan biasanya hadapinnya orang lansia atau apa gitu, butuh penjelasan lebih gampang. Mungkin dokter bisa bantu dokter. Oke, jadi kalau untuk vaksin Sinovac yang kita pakai ini, dia kan memang jenisnya itu vaksin yang sudah mati ya, dimasukkan ke dalam tubuh, dirangsang untuk menciptakan antibodi sendiri kayak gitu. Jadi diperbanyak nih antibodi di dalam tubuh kita sudah ada, dikenalkan dengan jenis virus baru supaya menciptakan antibodi sendiri terhadap proteksi terhadap penyakit COVID tersebut begitu. Berarti diimpor. Iya. Tentaranya. Iya, tentaranya ditambah. Tentaranya diimpor di dalam, terus disuruh melatih tentara kita yang baru. Iya. Jadi istilahnya teman-teman, jadi yang masuk itu bukan untuk menambah virus atau apa, tapi menambah tentara kita. Iya, menambah ketahanan tubuh. Iya, betul. Jadi tentaranya lebih kuat ya dokter. Iya, jadi lebih aman lah ya. Iya. Bahasa Mayer beda. Nah, tapi lebih gampangnya gitu katanya. Gampangnya ketika antibodi antigen umpamanya kan ini gimana ya, itu tentaranya baru terbentuk katanya. Itu tentaranya baru berperang katanya, tapi belum masih gede karena belum tahu segmentasinya apa katanya. Kayak gitu, gampang-gampangnya lah. Orang malum lah dari mana ya gitu ya. Sumbernya juga kadang-kadang suka ngaco sih ya kan. Iya, tapi memang bahasa yang di lapangan itu ke dia gitu, paling gampangnya dijelaskan pada masyarakat sebenarnya. Kayak kemarin ya ngomong-ngomong kita paling sering ditanya juga ya dokter, yang mumpung karena kami di Kimia Farma juga, apalagi kami di Korpu ya paling banyak lah responnya kan, mana sih ini gini-gini ya. Ya paling gampangnya ya, kamu belum punya tentara, kenapa lu demam? Tentara lu keluar lagi berperang, lagi main bom-bom, gue bilang gitu. Kayak gitu-gitu gampang-gampangnya. Tapi buat teman-teman jangan takut, silakan aja, bahwa ketika memang ada perlu edukasi ya silakan diberikan edukasi yang baik dan benar ya, itu yang paling penting. Dicari lu sumbernya yang baik ya. Iya, betul. Jangan langsung diterima bulat-bulat. Betul sekali. Kita minum dulu kali dok. Oke. Biar nggak seret. Ini air beneran ya? Air beneran dong. Aduh, enak. Sayang belum ada mereknya ya. Nanti kita beli yang ada mereknya. Tapi saya nggak mau kepentok lagi kayak tadi gini. Jangan lupa. Dokter udah berapa lama sih di KF dok? Kalau saya insya Allah jalan 7 deh kayaknya. Jalan 7 ya dokter ya. Jalan 7 tahun. Udah tahu banget berarti saya kondisi KF gimana ya. Maksudnya kondisi jalannya sangat hafal sekali ya, alhamdulillah. Alah, maksudnya dokter itu paling susah ya, memang karena persip ya. Biasanya datang ada dokter, ada enggak ada, dia shiftnya beda ya. Yang dokternya lama. Ya, kan memang sudah harus menyesuaikan label bahwasanya dokter sejuta umat KF. Ya, makanya tadi ya tagline pertama, orang yang paling sering dicari setahun ini. Nggak ada yang kalah, sumpah. Tapi tahun besok udah habis COVID tuh dokter Ade udah idem aja. Enggak. Saya aja nelpon. Dokter, saya habis vaksin. Kok saya meriang? Wajar ya dokter? Wajar. Nanti kita jelasin. Oke. Kita masuk ke next segmen aja kali ya dok ya. Ini kebetulan kemarin kita sempat open pertanyaan ke buat teman-teman sahabat Korpu gitu ya. Ada beberapa netizen kita yang penasaran gini dok. Oke. Pertanyaan pertama mungkin ya dari Mbak
Mbak atau Mas ya, Adi Syam Miftah. Berarti Mas lah. Mas ya, Mas Miftah nih. Gimana cara cek ada sisa antibodi? Ini gimana cara kita mengecek antibodi di kita ada sisanya ada berapa gitu dok? Dan penting banget nggak sih? Dan penting banget buat beliau karena mau program hamil nih dok. Oke. Jadi ngukur seberapa banyak antibodi di dalam tubuh gitu. Gimana caranya dok? Kalau memang nggak ada keluhan, selama nggak ada penyakit yang dirasa, terus keluhan yang mengganggu aktivitas daily ya nggak perlu. Ini kalau aku bilang kan belum bisa dijelaskan terkait dia sudah vaksin atau dia adalah penyintas, belum ketahuan kan? Maksudnya penjelasannya agak sedikit kurang detail. Tapi kalau untuk mengecek antibodi korelasi dengan promil ada ndak kayak gitu. Kalau saya sejauh ini sih yang saya tahu bahwasanya kalau mau memang program ya so-so aja, jalan aja gitu selama ndak ada keluhan yang lain. Mungkin nanti pengecekannya bukan dari antibodinya, mungkin ada pengecekan dari kalau dia cewek dilihat kondisi sel telur, udah kayak gitu kondisi rahimnya, kalau dia cowok dilihat spermanya, kerja spermanya, mungkin itu yang terkait. Tetap harus ada cek-ceknya. Iya, Betul. tapi promil sama yang lagi hamil nggak masalah. Untuk vaksin? Kalau untuk promil boleh, promil ya. Oh promil. Promil boleh. Berarti belum hamil dong dia Ya, kan. bener. Kalau untuk promil boleh vaksin. Tapi kalau untuk ibu hamil nanti kita jelaskan. Banyak nanti. Jangan sumpah. Ya. Biar panjang durasinya. Baik. Next pertanyaan nih dok. Bagi penyintas tadi kan dibahas tuh ya. Apakah tetap harus divaksin dok? Dan berapa lama gitu jangka waktu yang dibutuhkan dok? Oke. Kalau kita tetap patokannya Dinkes ya, karena kita tinggal di Indonesia yang tercinta. Jadi penyintas ke vaksin jaraknya 3 bulan dari kesembuhan. Gitu. Dari 3 bulan ya? 3 bulan. Sebaiknya 3 bulan karena kan antibodinya dia kan lagi sudah bagus gitu ya. Nanti akan menurun berjalannya waktu, nanti boleh divaksin setelah 3 bulan dari kesembuhan. Sebenarnya tadi juga kita udah ngebahas efek samping tuh dok. Oke. Sebenarnya efek samping apa aja sih dok yang umum ya terjadi sama orang-orang gitu, dan itu batas wajarnya mungkin ya. Batas wajar dari efek samping dari vaksin gitu dok. Oke. Sebenarnya efek samping vaksin itu kalau dilihat dari jumlah keseluruhan yang sudah tervaksin dengan orang yang mengeluh efek samping itu paling cuma 2% deh kayaknya. Kalau kita dihitung dari tim nakesnya ya yang datang. Ini gejala penyakit ya dok? Gejala penyakit yang dimunculkan setelah vaksin. Bukan laparnya kan dok? Apa? Bukan laparnya kan? Bukan. Kalau laparnya kayaknya before after ya, sebelum vaksin juga udah lapar gitu ya. Jadi kita sebutnya itu ya KIPI. Keluhan yang mengikuti setelah imunisasi pasca imunisasi. Jadi pada saat itu yang sering muncul itu adalah lapar, ngantuk, benar dok, ya kan? Bener. Terus yang setelah itu yang paling sering adalah demam. Nggak sering-sering banget juga sih ya dibilang. Demam agak kurang. Ada juga. Demam, tapi laparnya luar biasa. Hampir ya, semua. Ya, bukan karena vaksin kayaknya. Terus sudah kayak gitu merah, nyeri di sekitar suntikan, tapi itu kecil banget kok. Tapi wajar nggak dok? Saya ngerasa 2 kali suntik dia semakin lama baru suntik nggak ada kerasa. Nah, makin lama dia agak ngeras ya. Memang gitu ya dokter. Tapi nggak nyeri sih. Wajar. Tapi apa yang harus dilakukan itu yang penting. Iya, itu gitu apa kan? dokter? Kalau sekiranya ada bengkak, agak kemerahan, bahkan kemarin itu agak sedikit berair kayak gitu ya, lansia soalnya kan, itu disarankan untuk dikompres air dingin. Air dingin ya. Insya Allah 1 kali 24 jam bukan hilang ya, mereda kok gitu. Yang penting intensitas kompresnya sama tingkat kebersihannya mungkin dijaga. Iya. Berarti nggak ada, itu wajar aja ya. Wajar banget. Soalnya kan vaksin bukan baru kali ini kan, untuk dewasa juga bukan kali ini. Ya udah zaman balita juga udah berapa puluh tahun vaksin itu ada. Masih ada bekas saja. ini, masih ada bekas di iya kan? sini. Loh yang di sini bukan? Itu lain lagi. Ya. Itu babak saya. Itu vaksin bapaknya ya. Jadi sebenarnya kan vaksin ini bukan hal yang baru. Iya. Cuman memang agak sedikit jarang terdengar untuk orang dewasa dikarenakan
tingkat kebutuhan vaksin untuk orang dewasa memang jelas berbeda dengan anak gitu kan. Ya. Jadi yang kita kenal vaksin ini hanya untuk wilayah anak doang gitu. Padahal perlakuannya mah sama. Anak sama dewasa sama. Sama ya. Efek samping yang ditimbulkan pun mirip-mirip. Cerita pengalaman buat teman-teman juga, sahabat Korpu, biar tahu. Dokter, waktu tempo hari juga saya sempat hubungin dokter waktu saya menggigil setelah after vaksin pasca. Itu mungkin bisa dijelaskan apakah perlu minum obat atau enggak? Oke. Nah, yang dibilang pasca vaksin itu kan yang kita sebut masih KIPI itu kalau dia intervalnya masih 1 bulan lah ya. Yap. 1 bulan dari setelah vaksin. Tapi setelah 1 bulan nggak bisa kita bilang itu fenomenanya dikarenakan vaksin atau tidak. Tapi dalam 1 bulan itu pun tidak semuanya disebabkan oleh vaksin. Ya. Nah itu dia nih, jangan ada berita-berita ya kemarin tuh ya saya habis divaksin kejang-kejang dia bilang kayak gitu. Kenapa ibu kejang-kejang? Pas waktu dilihat istrinya ngamuk. Keluar bawa bacok habis vaksin gemeteran kan bapaknya. Jadi kejang-kejang after vaksin tapi bukan dikarenakan vaksinnya gitu, karena bacokan istrinya gitu kan. Nah ada faktor lain maksud saya. Nah kemarin Dayat yang terjadi itu kenapa dia agak demam bisa jadi kalau dilihat kan dari hasil Widal testnya juga ada ya. Enggak, yang after vaksin dokter. Iya setelah vaksin besoknya habis langsung. Vaksin besoknya kan langsung demam. Malamnya udah meriang. Oke. Halnya normal banget kok itu. Halnya normal banget. Kemarin belum sempat lab ya kita ya. Belum, karena baru banget dokter. Ya dari vaksin. Terus saya bilang sama Dayat, kalau baru 1 kali 24 jam kalau masih bisa dihandle pakai cairan banyak, pakai cairan banyak aja, nggak usah pakai obat. Aku bilang kayak gitu karena kan obat memang second opinion lah. Kalau memang udah yang normal kita perbaiki lifestyle-nya kita udah nggak mampu, udah nggak benar boleh masuk ke second obat. Kalau enggak ya enggak usah. Pokoknya 1 kali 24 jam berarti ketahanan tubuh aja dijaga ya. Vitamin boleh, makanan bergizi. Olahraga tetep loh. Kalau lapar makan yang bergizi ya biar nggak demam ya. Iya. Beda nanti itu Pak. Kalau kelaparan beda lagi. Benar sampai saya sempat kaget. Demam harus makan. Saya sempat kaget. Tempo hari itu tempat kaget dokter. Jujur saya pribadi makanya sempat nanya kenapa. Dok, saya agak menggigil malam hari ini saya masuk gini-gini. Dok, saya mau minum paracetamol katanya. Jangan. Ngapain minum dulu? Ya, jangan gitu minum dulu karena masih efek samping obat jadi banyak minum. Tapi malamnya hilang. Iya. Harus sabar lah. Ya, sabar ya. Harus sabar. Berarti memang batasan kita tahu bahwa kita harus ditindaklanjutin pasca vaksin itu tadi 1 kali 24 jam ya. Sebenarnya nggak ada ikatan dari 1 kali 24 jam maksud saya. Kan masing-masing yang memvaksin biasanya sudah harus ada data ya. Umpamanya seperti tenaga medis yang melakukan vaksinasi itu kan mereka menaruhkan nomor telepon atau ada tempat tempat laporan lah, report pasca vaksin supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau gangguan kecemasan yang bagi masyarakat kita yang nggak tahu gitu kan. Kadang muncul bukan dikarenakan keluhan, karena cemas gitu loh, karena cemas, karena nggak percaya dengan vaksinnya sehingga bawa beban yang kayak gitu ke rumah jadi penyakit gitu loh. Ya kan? Ya, tapi buat sahabat Korpu ketika memang ada gejala datang ke puskesmas terdekat itu ya kan ya dokter ya. Atau konsultasi ke dokter yang sudah memberikan vaksinasi. Buat dokter yang di KF silakan dokter Ade. Oke. Tadi kita ngomongin promil terus ibu hamil gitu kan ya, tapi sebenarnya vaksin ini aman nggak sih dok buat ibu hamil? Oke, kalau buat ibu hamil sendiri saya tidak menyarankan dan yang lain pun belum menyarankan. Belum ada dasarnya ya dokter ya? Ya betul, mungkin masih dilakukan uji coba mungkin, tapi kalau menurut saya sendiri sih kayaknya kan ibu hamil itu kalau mau dijadikan relawan untuk relawan untuk uji coba ini juga terlalu beresiko mungkin kalau kita di Indonesia. Cuman kalau di luar negeri sudah ada beberapa negara yang memberikan kebebasan memilih boleh divaksin atau tidak. Trimester berapa dokter biasanya? Kalau untuk trimesternya sendiri aku nggak detail dapat informasinya. Cuman yang aku tahu di beberapa negara asing itu memang memberikan keleluasaan terhadap ibu-ibu hamil yang tinggi resiko penularannya gitu, seperti tenaga medis, dokter yang hamil juga di sana diberikan. Jadi mereka diberikan form
untuk diisi, persetujuan atas mengenai. bentuk informed consent-nya Ya, ya, informed boleh consent. dilakukan vaksin, nanti efek seperti ini gitu. Ada, tapi kalau di Indonesia belum ya. Tetap harus membuat surat pernyataan ya dok. Ya, tapi kalau untuk ibu hamil memang di kita belum boleh. Belum ya. boleh. Belum Ada boleh. penelitian lebih lanjutnya Iya, ya, karena betul. Menunggu penelitian lebih lanjut. Tetap 5M. 5M. Oke, ada lagi yang nanya nih dok. Seberapa efektif sih vaksin 1 jika tidak dilakukan booster? Oke. Sebenarnya kan tujuan booster itu, bukan. Kita jelasin dulu nih. Booster itu apa dokter? Booster Saya itu juga bingung. diulang. Diulang. Ya, diulang kembali. Jadi jenis vaksin si COVID ini kan 2 fase ya. Fase tahap 1 dengan tahap 2. Tahap 1 ini fungsinya pengenalan. Jadi virus dikenalkan dulu di dalam tubuh kita kan, ngetuk pintu dulu tuh dia diterima dulu ya. Ya kan. Jangan langsung demo. Ya, dia kenalan dulu dengan tubuh kita. Sudah tercipta antibodi kah? Sudah, jelas sudah. Tapi optimalkah? Belum tentu, belum optimal. Makanya dibutuhkan booster yang kedua untuk meningkatkan atau untuk mengoptimalkan kerja si antibodi itu supaya dipersiapkan sebagai proteksi. Begitu. Itulah alasannya kenapa ada 2 kali. Ada 2. Jadi kalau ditanya boleh nggak 1 aja? Boleh kok. Tapi sia-sia fungsi Kalau vaksinnya. telat dokter? Kalau telat rentannya cuma diberikan 14 sampai dengan 28 hari. Gitu. Dari seminggu enggak ya? Ya, kalau 2 minggu 14 hari dan 28 hari Mas. Jadi enggak boleh lebih. Belum ada penelitian sampai di sana. Cuma diberikan rentan dari 14 hari sampai 28 hari. Ya. Nanti kita jelaskan juga, boleh saya sambung dulu nggak? Boleh, karena dokter, terkait boleh. dengan case ini ya. Jadi tadi ada juga yang saya baca pertanyaannya, jika di antara vaksin 1 ke vaksin 2 dia terpapar COVID, umpamanya seperti itu, apa yang harus dilakukan? Ya, itu. Soalnya kan menunggu intervalnya 14 hari dengan 28 hari. Jadi bisa jadi juga tertular begitu kan. Apalagi dia habis dari vaksin 1 nongkrong tuh minum kopi. Nggak tahu sih di sini ada apa enggak ya? Semoga enggak. Ada minum teh saya. Saya hari ini minum teh ya. Udah kayak gitu merasa nggak buka masker, coba yang kayak gitu kan. Besoknya dia terpapar. Apa yang harus dilakukan? Nah, tetap harus kita fokus ke kondisi pasien dulu, disembuhkan dulu si COVID-nya, diberikan kesembuhan dulu secara sempurna, baru nanti dilihat perkembangannya. Nah, ini belum ada memang keluar dari Dinkes apakah nanti setelah sembuh si pasien ini dilanjutkan dengan vaksin kedua atau dia akan diulang kembali. Itu belum ada ya? Belum ada uji cobanya. Tapi sejauh ini ada juga yang menanyakan bahwasanya, "Dok, kalau dengan vaksin 1 tiba-tiba terpapar COVID, aman nggak reaksi si vaksin 1 gitu?" Ya, kita sudah membentuk antibodi kok, cuman dikalahkan sama si virus tersebut karena memang belum optimal kan, belum optimal. Aman Kak? Ya gimana kalau kita bicara aman, dia sudah terpapar gitu loh. Jadi gak ada cerita gak aman lagi, udah fokus sama keluhan berarti pasien. tetap jaga kesehatan, imunitas tetap terus ya. Gak serta-merta kita udah vaksin terus kita udah kebal COVID ya bebas Pak ya? Bebas ya, saya enggak bebas. Tetap 5M-nya dijaga, jangan lupa itu. Oke dok, kepo vaksin nih dari Don Galang. Kepo vaksin nih, vaksin COVID itu cukup 2 kali atau nanti setelah beberapa tahun harus vaksin ulang lagi ya dok? Nah, ini ada beberapa info yang saya dapat. Jadi ada beberapa dokter, kalau kemarin kan saya lihat langsung di berita bahwasanya vaksin ini bertahan 1-2 tahun. Ada juga yang bilang cuma 1 tahun. Sebenarnya kan penelitian ini masih tetap berlangsung kan uji cobanya dikarenakan memang membutuhkan space waktu. Nanti ketahuan biasanya setelah tercapai semua target pemerintah terhadap vaksinasi tersebut, nanti dilihat case yang muncul setelah tercukupi nilai vaksin ini berapa yang sering terjadi atau berapa case yang terangkat kembali gitu, baru nanti dijadikan tolak ukur berapa lama dia akan di booster lagi, diulang kembali gitu. Sebagai dasar ulang dasar ulang. Nah, jadi belum bisa diikat. Kalau sekarang kita ambillah rate-nya 1 tahun saja karena ada 2 tadi kan informasinya, ada yang nyebut 2 tahun, ada yang nyebut 1 tahun. Jadi kita ambil nilai tengahnya aja dulu biar aman ya, kita anggap 1 tahun dulu.
mengikuti dan menunggu hasil penelitian berikutnya belum yang tentu lebih juga valid. 2 tahun ya dokter, Iya, belum 3 tahun betul. nanti kita lihat lagi hasil dari pemerintah harusnya gimana Betul. ya. Makanya di itu yang dimudahin program pemerintah supaya dapat mempercepat hasil penelitian dan ketahuan nanti mau sampai di mana lagi biar bisa diulang kembali Kayak vaksin. campak sekali Betul, seumur betul. hidup, mudah-mudahan juga sekali. Sekali seumur hidup udah kayak nikah. Terus Oke, kita juga ada yang menarik Oke. nih, Dok. Perlukah kita memproduksi vaksin dalam diri kita sendiri, membentuk mindset positif yang dapat mengembalikan imun diri kita. Jadi kita nggak perlu injeksi dari luar, tapi meningkatkan antibodi dalam tubuh gitu, Dok. Betul nggak tuh, Dok? sebenarnya kan vaksin itu harus jelas dulu definisinya. Vaksin itu kan sesuatu zat yang dimasukkan ke dalam tubuh untuk membentuk antibodi. Oke. Jadi bukan berarti tubuh kita nggak bisa menghasilkan, betul butuh. Tapi kemampuan tubuh kita kan nggak ada yang Ya. tahu, gitu kan? Dalam hati siapa yang tahu gitu loh ya. Jadi kalau saya bilang tuh untuk mengoptimalkan, meningkatkan, menyempurnakan tingkatan dari antibodi itu memang sudah harus dirangsang pakai vaksin. Cukup nggak dengan memperbanyak antibodi? Nggak cukup, karena kan virus itu, penyakit itu berkembang, ya kan, berkembang. Sementara kelalaian kita yang berkembang, bukan kemampuan dari protectionnya yang berkembang. Nah itu juga harus diselaraskan bahwasanya tingkat kemampuan penularan penyakit dengan kemampuan tubuh kita juga harus disesuaikan. Ibarat pintu tuh kalau udah ditutup mungkin nggak maling masuk gitu. Mungkin Bisa aja, juga, ya. bisa aja kan. Nah makanya ada harus dikunci, Proteksi lain, iya, ya. double protection supaya lebih terlindungi. Kunci aja tembus dok. Ya tuh, kunci Iya, aja makanya. tembus loh. Lebih pintar Hebat loh. biasanya malah malingnya ya, Pak ya. Ya. Tapi yang pasti buat teman-teman atau sahabat Korpu bahwa silahkan vaksin dulu, nggak usah bawa usah sistem khawatir. imun dulu. Kok saya jaga kesehatan, saya 4 sehat 5 sempurna. Ya alhamdulillah syukur ke sana, tapi mudah-mudahan tetap mengikuti ajaran pemerintah sampai saat ini untuk tetap vaksin. Ya. Betul sekali. Sebenarnya vaksin itu adalah salah satu bentuk peduli pemerintah ya, Dok ya. Iya Dalam dong. rangka pencegahan Protect ya. proteksi, Iya dong. peningkatan proteksi. Iya ya, kan Dok? simbiosis mutualisme kan. Kalau sekiranya pemerintah nggak ikut menjaga masyarakatnya, sementara masyarakat memberikan kemampuan lebih untuk meningkatkan tingkat kerjanya pemerintahan loh. Sekarang kalau sekiranya masyarakatnya sakit, siapa yang bantuin pemerintah? Benar. Balik lagi. Ya kita makan apa kalau nggak ada yang itu Kok berat aja banget? sih. Kenapa berat banget ini bahas vaksin loh? Kenapa berat banget temanya? Oke, mungkin ini balik lagi ke definisi nih, Dok. Vaksin Oke. itu sebenarnya melindungi apa? Melindungi atau mencegah virus, Min? Gitu, dari Diana Dial. Oke, ya Diana dia. Sebenarnya sih dua-duanya ya, Dek. Vaksin Ya. ini melindungi dan mencegah. Oke. Ya. Iya, fungsinya double kok, double protection. Jadi melindungi dari gangguan mantan dan mencegah mantan kembali lagi. Ini hari seperti sesi, itu. ini hari sesi curhat atau sesi virus nih. Vaksin. Dia ini bahas virus ya, dua muka suka burem gitu lihat hurufnya. Burem ya? Oke. Burem ya, Dok. Ya, jadi Oke, dia baik. melindungi kita supaya tidak gampang terpapar sama virus COVID. Terus mencegah juga supaya virus tidak masuk ke dalam tubuh dikarenakan optimalnya tadi pembentukan antibodi dalam tubuh kita begitu. Tadi ngomongin optimal, ada juga dari Yoni Atik. Setelah vaksin kedua, berapa lama waktu yang diperlukan agar antibodi tersebut terbentuk dengan sempurna di tubuh, Dok? Ya, sebenarnya 2 minggu 2 minggu udah ya. langsung udah langsung sempurna Terbentuk, terbentuknya. Tapi balik lagi kan ya, ketahanan tubuh kita beda-beda Kekuatannya ya kan. kekuatannya tetap. Masing tubuh kita juga beda-beda kerjanya. Iya. Oke. Ada lagi yang terakhir nih, Dok. Novitika. Agak-agak lucu tapi saya bacakan saja ya, Dok. Di luar sana ada beberapa orang yang divaksin selang beberapa waktu meninggal. Itu kenapa ya, Dok? Ya, namanya juga pertanyaan ya, bebas kan, kita nggak memberikan kriteria Oke, pertanyaannya oke. seperti apa ya. Ya boleh jadi. Jadi balik lagi seperti yang saya jelaskan tadi kan, kita harus lihat rentan setelah vaksinnya berapa lama. Udah kayak gitu bener ndak ini pencetusnya dikarenakan si vaksinnya atau enggak gitu, karena itu butuh penelitian. Jadi ndak bisa langsung dijudge besok kemarin dia habis divaksin,
hari ini dia meninggal gitu kan, seolah-olah pencetusnya pasien gitu. Tetap ada butuh penelitian khusus untuk menentukan benar enggak dia penyebab butuh analisa lebih lanjut lah ya. Betul, oleh ahlinya ya, bukan oleh ahli nujum. Iya, bukan juga ahli yang komentator. Bahaya. Oke, terus ini dari Theo Filusi ya. Jadi gini, untuk memvaksinasi yang sekarang ngefek nggak sama varian COVID yang baru, dokter? Ini kan lagi ada isunya nih, banyak nih karena ada katanya varian baru. Itu ngefek nggak, dokter? Iya. Mungkin yang dimaksud kali B117 kali ya. Itu kayak plat mobil Jakarta ya nggak sih? Bukan plat mobil saya. Yang pasti saya juga enggak. Saya juga sumpah nggak saya loh. Jadi jenis vaksin itu kan virus itu memang berkembang. Iya. Tapi kalau mau kita bilang ini ngefek nggak sama si virus tersebut. Jadi perlu kita telah dulu nih. Yang B117 itu memang ada penelitian yang dilakukan di 7 rumah sakit gitu ya, di 7 tempat gitu. Dilihat memang lebih parah hasilnya. Tapi mereka melakukan penelitian itu tidak didasari penyakit penyerta oleh masing-masing yang dinyatakan meninggal tadi kan. Sebenarnya belum valid juga ini yang bisa kita angkat menjadi bisa dijadikan serem atau enggak kayak gitu. Karena kan untuk melakukan penelitian itu itunya apa namanya? Bahan yang dilakukan uji cobanya itu harus sama. Iya, benar. Harus sama biar bisa ketahuan fungsinya lebih kuat mana, lebih pas mana kayak gitu. Kalau apple to apple. Iya. Oh gitu ya? Iya. Antara apple to apple. Jadi harus sama, dokter. Oh iya, baiklah. Ya. Nggak bisa dibandingkan. Apple to jeruk nggak beda. Satu bahasa Indonesia, satu bahasa Inggris katanya. Tapi yang jelas nanti akan berkembang kok, kan sejalan dengan bertambahnya atau meluasnya jenis vaksin jenis virus tersebut, pastilah jelas nakes kita atau tim kesehatan kita juga pastilah meningkatkan kualitas. Harapan juga antibodi juga terus meningkat ya, dokter ya. Pastilah, makanya dijaga yang tadi kan 3M 5 dok. Oh udah 5 ya. Kalau 5 itu apa aja? Nah itu saya lupa. Menjaga jarak. Bukan. Menjaga jarak, memakai masker. Apalagi ya? Menjaga 3M tambah 2 sih sebenarnya. Menjauhi kerumunan, mencuci tangan. Sudah 5, belum ya? Berempat ya? Gimana sih? Dia tahunya 5M bahaya, ini cut. Tolong, ini memalukan. Sumpah, ini di cut deh. Ini memalukan. 5M aja. Lupa padahal iklannya 5M benar. Mungkin sambil kita merecall pikiran kita next dulu nih. Oke. Dari Amalian. Setelah divaksinasi, apakah nantinya kita kebal dari COVID-19, dok? Oke, memang itu yang diharapkan, memang itu fungsinya gitu kan. Jadi si vaksin ini memang difungsikan untuk meminimalis tingkat penularan dan untuk memproteksi kita supaya tidak terpapar. Memang itu fungsinya. Oke, next question dari Ajeng Gutardiu. Misalkan vaksin kedua tidak diberikan, efeknya seperti apa? Mengingat vaksin yang kedua itu antibodi. Oke, ya seperti yang dijelaskan tadi ya. Tapi ini berbeda nggak dok? Maksudnya pemahaman dia ini bahwa yang pertama dan kedua itu berbeda vaksinnya. Ya, jadi vaksinnya sebetulnya sama kan? Yang diberikan sama vaksin 1, vaksin 2 itu. Cuman memang tingkat 1 itu diberikan sebagai pengenalan kan tadi yang saya bilang. Terus belum optimal pembentukan antibodinya, jadi dibutuhkan booster kembali supaya nanti optimal kerjanya supaya siap tuh di launching antibodinya untuk diharapkan ikut 2 fase ya, jangan 1 aja. Supaya lebih supaya lebih optimal. Oke. Dan ini ada nih pertanyaan yang ini nih dok. Ini pertanyaan yang paling sering ditanya sama orang yang mau keluar kota kayaknya. Oke. Dari Sekar SHBRN. Emang kalau udah vaksin terus kita rapid test hasilnya akan positif? Kalau untuk rapid test jenisnya dulu ya. Kalau sekiranya kita antibody mungkin bisa jadi reaktif gitu. Tapi kalau antigen sama PCR enggak. Karena dia mengukur antibody itu ya dok. Ya, kalau antibody memang dia pembentukan antibody fungsinya kan. Tapi kalau untuk si PCR sama si antigen enggak, mestinya enggak.
Terus ini dok, tadi kan kita sebutkan pasien yang memang sudah dinyatakan positif. Tapi bagi mereka yang merasa kondisinya sehat ternyata di OTG gitu dok. Itu kalau dia diinjeksi vaksin ada efek samping nggak sih dok? Oke, nggak ada. Seperti yang saya bilang tadi, seperti sudah dia vaksin 1 terpapar Karena COVID kan gitu sembuh kan? sendiri gitu ya, Dok? Betul. Jadi nggak ada efek samping dari vaksin. Dia nggak tahu nih. Kita kan memang nggak. Idealnya memang kan harus dilakukan PCR dulu supaya dilakukan vaksinasi, begitu kan? Cuman kan kalau PCR itu butuh waktu kan hasilnya kan. Sementara kalau kita sekarang nggak bisa, ada 3 hari, ada yang 5 hari gitu. Kalaupun nanti dia ditunggu 1x24 jam, biayanya terlalu besar begitu. Jadi kalaupun yang datang untuk divaksin itu adalah OTG, tetaplah nggak ada efek samping atau yang dirugikan. Tetap balik lagi ke kondisi masing-masing. Betul tetap 5M ya. Kita ulang lagi 5M tadi apa? 5M. Yang pertama harus memakai masker minimal ya. Kalau kami karena kebetulan dalam keadaan gini kami pakai face shield ya. Kemudian mencuci supaya tangan. menunjukkan wajah kami juga. Iya. Kemudian mencuci tangan menggunakan air yang mengalir. Jadi bukan air kubangan. Air yang mengalir. Sabun juga tuh, Pak, ya. Kemudian menjaga jarak. Jarak, hati-hati jarak. Kemudian menjauhi kerumunan, kemudian mengurangi atau membatasi mobilitas. Atau interaksi ya. Tapi pakai Zoom nggak apa-apa. Oke. Terus ada lagi ya? Wah, banyak mungkin nih. Next kali nih Mas. Dari Mbak Indri. Benar nggak sih aman untuk kita vaksinasi? Jujur karena banyak hoax beredar jadi antara percaya atau tidak, balik lagi ya dok tadi ya. Iya, sebenarnya ini yang saya bilang kan, yuk sama-sama yuk bagi anak-anak muda yang punya kreativitas, bisa gambar atau buat iklan-iklan kecil tuh diselipin aja tuh di antara status-status sosial daripada status galau yang dipublish gitu kan. Bagus yuk sama-sama menghimbau untuk masyarakat lainnya supaya percaya deh bahwasanya tujuan pemerintah itu untuk meminimalis, untuk menekan tingkat penularan si COVID tersebut gitu. Jadi harus percaya dulu gitu biar bisa gampang kerja obatnya. Ini memang banyak pertanyaan tapi banyak yang berulang dokter, tapi kita next ya. Ini mungkin dari Baharimel. Karena aku udah divaksin nih, boleh nggak aku konsumsi suplemen untuk meningkatkan imunitas? Boleh. Setelah vaksin itu boleh kok, boleh makan suplemen, boleh makan apa aja boleh. Yang nggak boleh itu dimakan temen. Jadi jangan makan temen ya setelah vaksin. Ini maaf ya guys, saya berubah bukan sahabat korfu lagi nih. Maaf ya guys, kita nyelimpir kayak ini. Oke, kita coba dok. Kita coba lagi. Ini ada pertanyaan lagi dari mana Tom? Yang pertanyaan soal apa tuh Tan? Oh iya, yang tadi kenapa dia bilang setelah vaksin itu bisa buat ngantuk gitu kan? Oh iya. Suka banyak banget sebenarnya itu bukan dikarenakan before after vaksin memang hobinya orang itu molor gitu kan. Jadi pada saat vaksin si virus tersebut dimasukkan ke dalam tubuh, memang virusnya kan yang sudah mati tuh masuk ke dalam tubuh, jadi kan tubuh itu bereaksi spontan, ada warga baru nih gitu, ada warga baru nih, jadi mau nggak mau tubuh kita tuh minta menghasilkan sesuatu untuk menyambut kedatangan si warga baru tersebut gitu. Nah proses pembentukan itu yang melalui proses itu untuk menciptakan si antibodi tadi. Nah proses itu tadi yang bisa menyebabkan ngantuk, lemes, effortnya ya berarti effort tubuh ya untuk merespon itu ya dokter ya. Betul. Ya berarti memang benar, saya kayak kemarin ngantuk banget dokter habis memang. Itu bukan karena begadang sama ngapelin cewek yang kemarin ya? Pak, bukan. Ingat kali tuh. Tenang dokter, saya enggak kok. Saya paling main sama kucing saya sih sebenarnya di kamar. Namanya kucing ya? Namanya kucing. Namanya Blue. Oke. Kok jadi bahas kucing saya? Kita bahas vaksin hari ini ya. Oke dokter, ini mungkin kita udah hampir sejam dokter. Sudah hampir ya? Cepet banget. Udah 50 menit lewat dokter. Belum loh, saya belum ngabisin minum loh. Ya udah nggak apa-apa, dokter mau habisin minum after
mungkin apa ya pesan dari dokter Ade lah buat sahabat Korpu. Ini kan sahabat Korpu pada nonton semua nih, sahabat-sahabat Korpu. Mungkin ada beberapa pesan dari dokter Ade terkait vaksin yang akan dilaksanakan atau sudah dilakukan. Silakan dokter Ade. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah tadi sharingnya kita sekalipun memang kebanyakan ngawurnya ya, tapi pesan intinya adalah yuk sama-sama percaya dulu program pemerintah ini yang tujuannya baik buat kita gitu. Nggak usahlah dibahas seberapa banyak bodinya yang terbentuk seperti apa, PR banget ya. Yang jelas sekarang memang vaksin ini ditujukan untuk menahan perkembangan dari virus tersebut karena memang sudah banyak ya yang sudah wafat dikarenakan penyakit tersebut dan banyak juga nakes-nakes yang sudah berkorban dan memang ternyata terkena juga begitu ya. Sudah harus adalah apresiasi kita sebagai tim support ya dari program pemerintah biar sama-sama saling melindungi, saya terlindungi, kamu terlindungi dan kita terlindungi semuanya untuk Indonesia lebih maju lagi dan lebih cerdas. Terus yang kedua adalah pintar-pintarlah melihat berita itu datang dari mana, terus munculnya dari mana, valid enggak, itu sudah harus dipilih dulu ya, baru disebarkan. Mohon kalau sekiranya ada berita yang enggak valid, ditanya lagi ke ahlinya, ke bagian yang memang sudah bisa mempertanggungjawabkan berita tersebut. Sharing secara bijak ya, dokter. Ya, memang sudah harus sharing secara bijak. Kalau bukan kita siapa lagi ya? Betul, itu tambahannya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga 5M-nya. imun tubuh ya dokter Ya, imunitas, betul. Imunitas tetap jaga. Pokoknya enggak ada after before vaksin, tetap sama kita tetap menjaga agar tidak terkena COVID. Betul sekali. Jangan tiba-tiba lupa ingatan gitu ya, Ya, dengan COVID gitu ya. Ya, jangan lupa perasaan ya, terlalu banyak makan perasaan, hati-hati ya. Perasaan saya nggak buka masker, ya perasaan Bapak aja. Ibu aja. Pokoknya buat sahabat Korpu tetap menjaga 5M untuk after before vaksin, tetap menjaga 5M. Yang pertama yang memakai masker, kedua mencuci tangan dengan air yang mengalir, ketiga menjaga jarak, 4 menjauhi kerumunan dan yang terakhir itu membatasi mobilitas. Jadi sabar-sabar dulu, jangan kemana-mana ya karena kita belum kelar ya dengan masalah COVID-19 ini. Jadi tetaplah waspada bahwa kita masih dinaungi oleh virus-virus yang belum tahu kita sampai kapan masa percobaan ini ya. Iya, betul. Buat sahabat Korpu memang kalau memang ada pertanyaan lagi terkait vaksin mungkin bisa di Instagram KF Korpu, mungkin bisa biar dibantu jawab ya. Nanti kita coba bantu jawab, mungkin by tulisan juga di feed atau di mana yang langsung dari dokter. Instagramnya? Boleh di follow di KF Korpu. Dan jangan lupa juga ya di follow juga Spotify kita nih. Iya, ini akan tayang ya teman-teman sahabat Korpu. Jangan boleh dengarkan kami atau nonton kami. Yang pertama dengarkan bisa di lewat Spotify atau bisa menonton kami di YouTube Kak Warung Korpu, di Spotify juga Warung Korpu namanya ya teman-teman. Jangan lupa follow, subscribe dan di like tentunya. Ada kata orang YouTuber tuh loncengnya cuy. Lonceng harus dibunyiin dokter kalau nggak benar. Biar seperti pepatah dok, biar kita kenal sama kata sayang dok. Mungkin dokter punya akun-akun apa gitu dok, biar dipromosiin sekalian. Ya bisa di follow dokter. Ada Instagram mungkin dok? Oh iya, kalau Instagramnya ada di adelinda.t03. Nah, catat nih. Cuman masih di private ya. Oh, masih di private. Jadi kalau untuk kaum KF biasanya terbuka kok. Harap bersabar ya. Oke, IG aja atau ada lain yang lain dok? Iya, cuman IG aja. Kirain YouTubers juga. Enggak. Kalau Pak Dayat gimana, ada nggak? Oke, boleh dong follow saya di Ali Dayat. Ali Dia, itu apa Pak? Instagram ya. Okay. Facebook juga Ali Dayat sih sebenarnya. Jangan lupa ya teman-teman. Ini Bapak Ali Dayat. Bapak Ali Dayat temannya Alibaba.
Oke. Oke deh, kita nggak terasa ternyata sudah sampai di penghujung waktu ya. Nggak berasa banget, kayak baru semenit kayaknya tadi ya, kita baru opening. Enggak juga loh, enggak juga. Udah segitu banyak pertanyaan. Enggak mungkin. Tapi yang penting semoga pertanyaan teman-teman ini bisa dibantu terjawab gitu ya, Dok. Oke, insya Allah. Sehingga mengurangi kekhawatiran teman-teman terhadap vaksinasi COVID gitu ya. Iya. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan, yang penting adalah gimana kita meng-cross check apa yang kita baca, apa yang kita dengar, dan tentunya kita harus tanya kembali ke para ahlinya gitu ya. Betul. Sehingga apa keputusan yang kita buat itu sesuatu yang tidak membuat kita menyesal. Betul. Pokoknya semoga bermanfaat lah hari ini. Insya Allah harus bermanfaat. Iya, bermanfaat, amal ibadah kita juga lah ini. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan pertanyaan. Buat teman-teman yang masih masih penasaran, mungkin nanti bisa melalui KF Korpu tadi ya. Jadi mohon maaf bila ada kekurangan atau ada salah kata dari kami. Ya sudah pasti banyak ya. Iya, Sudah pasti banyak salah-salah. Sesi curhatnya ada, tenang aja. Walaupun cuma sepintas kecil-kecil. Tapi terima kasih banyak Dokter Ade ya atas waktunya. Sudah mau bantu menjawab pertanyaan dari teman-teman sahabat Korpu yang sudah dari Instagram. Ini sehari yang lalu Dokter sudah diposting. Dan ternyata banyak responnya Dokter. Enggak semua kami tampilkan, enggak semua kami bacakan karena waktu. Ya karena nggak mungkin 3 jam kami di sini. Panas nanti ya Pak. Oke deh, kalau gitu sampai ketemu di next episode Warung Korpu. Hari ini dengan dokter kita yang luar biasa dan Bapak Ali Hidayat, ya kan? Siapa lagi nggak kenal beliau? Semoga episode kali ini bermanfaat buat teman-teman. Sekian dari kami dan sampai jumpa. Thank you sahabat Korpu.